Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Teguh Prawinata, Putri Masidayu, Novita Lisnawati, Lara Adriani, Dian Fahira Nasution, dan Nadia Namira Adzani yang akan memaparkan materi tentang pengertian nutrien, manfaat mikro elemen di laut, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi nutrien, mikro elemen di laut, dan penyebaran atau variasi musiman. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Namira Adzani. Pengertian nutrien. Nutrien adalah semua unsur senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis dan berada dalam material organik. Nutrien terbagi menjadi dua. Yang pertama makronutrien dan yang kedua mikronutrien. Nah, makronutrien ini tersebar di lautan dan konsentrasinya melebihi 1 ppm. Dengan kata lain, jenis ini menyebar cukup luas di lautan atau melimpah di lautan. Yang kedua mikronutrien. Mikronutrien ini nutrien yang tersebar di laut dengan konsentrasi kurang dari 1 ppm. Dengan kata lain, nutrien jenis ini penyebarannya terbatas atau sedikit di laut. Senyawa Fe dibutuhkan oleh makhluk hidup, namun jika berlebihan mengakibatkan blooming alga. Elemen makro esensial adalah Si. Elemen mikro esensial adalah N, P, dan Si. Fitoplankton mendapatkan nutrien dan air laut yang mengandung nutrien yang cukup lengkap. Namun, pertumbuhan fitoplankton dengan kultur dengan mencapai optimum dengan mencampurkan air laut dengan nutrien yang tidak terkandung dalam air laut tersebut. Nutrien tersebut dibagi menjadi dua, makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien menjadi nitras dan fosfat. Makronutrien yang berupa nitras dan fosfat merupakan pupuk dasar yang mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton. Nitrat adalah sumber nitrogen yang penting bagi fitoplankton, baik di air laut maupun di air tawar. Bentuk kombinasi lain dari nitrogen seperti amonia. Nitrit dan senyawa organik dapat digunakan apabila kekurangan nitrat. Mikronutrien organik merupakan kombinasi dari beberapa vitamin yang berbeda-beda. Vitamin tersebut adalah antara lain B12, B1, dan biotin. Mikronutrien tersebut digunakan fitoplankton untuk berfotosintesis di samping cahaya. Fitoplankton juga sangat tergantung dengan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhannya. Nutrisi-nutrisi ini terutama makronutrisi seperti nitrat, fosfat, atau asam silikat yang ketersediaannya diatur oleh kesetimbangan antara mekanisme yang disebut pompo biologis dan upwelling pada air bernutrisi tinggi dan dalam. Dalam daur fosfor, banyak interaksi yang terjadi antara tumbuh-tumbuhan dan hewan, antara senyawa organik dan anorganik, dan antara kolam air dan permukaan serta substrat. Misalnya, beberapa jenis hewan membebaskan sejumlah besar fosfor terlarut dalam kotorannya. Fosfor ini kemudian terlarut dalam air sehingga tersedia bagi tumbuh-tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat mikroelemen di laut. Terbagi menjadi 3. Yang pertama nitrogen, fosfor, dan silikon. Yang pertama nitrogen. Nitrogen dalam air laut umumnya terlarut dalam bentuk nitrat atau NO3, nitrit, NO2, dan amoniak NO4. Bentuk-bentuk senyawa dari nitrogen tersebut diabsorpsi oleh organisme laut untuk memenuhi kebutuhan akan nitrogen sebagai salah satu komponen utama pembentukan asam amino yang menjadi cikal bakal terbentuknya protein. Yang kedua ada fosfor. Senyawa fosfor seperti ATP, adenosine trifosfat, dan koenzim nukleotida memiliki peran yang penting dalam fotosintesis dan proses lainnya dalam tumbuhan. Fitoplankton umumnya memenuhi kebutuhan fosfor melalui asimilasi secara langsung dalam bentuk ortofosfat, absorpsi dan
konversi menjadi senyawa fosfor organik terjadi saat kondisi gelap. Yang ketiga ada silikon. Sebagian besar tumbuhan dan hewan laut yang memanfaatkan silikon terdiri dari kelompok diatom, radiolaria, Theropoda, dan Sponges. Umumnya, kelompok organisme tersebut memiliki struktur kerangka yang mengandung silika dalam jumlah tinggi. Sisa-sisa tubuh yang telah mati, terutama dari kelompok diatom, akan tenggelam ke dasar perairan, membentuk deposit endapan silikat yang spesifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi nutrien, yang pertama itu ada cahaya. Cahaya mencapai permukaan bumi dan permukaan perairan terdiri atas cahaya lampu direct dan berasal dari matahari, dan cahaya yang disebarkan atau difusi oleh awan sebenarnya juga berasal dari cahaya matahari. Jumlah radiasi yang mencapai permukaan perairan sangat dipengaruhi oleh awan, ketinggian dari permukaan air laut, letak geografis, dan musim. Penetrasi cahaya ke dalam air sangat dipengaruhi oleh intensitas dan sudut datang cahaya, kondisi permukaan air, dan bahan-bahan tersuspensi di dalam air. Nah, yang kedua itu ada suhu. Suatu badan air dipengaruhi oleh musim, bintang, ketinggian dari permukaan air, waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman badan air. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi badan air. Suhu juga sangat berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu yang disukai bagi pertumbuhannya. Yang ketiga ini ada kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan air tergantung pada warna dan kekeruhan. Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan yang ditentukan secara visual dengan menggunakan sesi Dix. Faktor ini berhubungan dengan penetrasi cahaya. Kecerahan perairan tinggi berarti penetrasi cahaya yang tinggi dan ideal untuk memicu produktivitas perairan yang tinggi pula. Kecerahan dan kekeruhan merupakan parameter-parameter yang saling terkait satu sama lain. Mikroelemen di laut. Elemen adalah unsur, materi, atau bahan dasar yang menyusun seluruh benda di alam semesta. Elemen ini tersusun dari atom-atom yang berasal dari elemen yang sama secara kimiawi dan memiliki sifat yang identik. Sehingga saat ini telah dikenal sekitar 116 elemen atau unsur. Secara garis besar, elemen dapat dibagi menjadi dua, yaitu elemen organik dan elemen inorganik. Messler dan Tar tahun 2000 menyatakan bahwa elemen organik berkaitan dengan senyawa hidrokarbon dan dinyatakan yang sebagian besar menjadi elemen utama yang menyusun makhluk hidup, sedangkan elemen inorganik mencakup keseluruhan elemen yang terdapat dalam tabel periodik. Unsur tersebut hidrogen dan karbon itu sendiri. Elemen inorganik ada yang bersifat terlarut dan ada yang bersifat padat. Millero tahun 2006 membagi elemen organik dan inorganik menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada elemen mikro, Na, Cl, dan Mg. Elemen mikro, P dan N. Elemen trig atau klumit. Sedangkan berdasarkan sifatnya, elemen inorganik dibedakan menjadi 2, yaitu jenis logam atau metal, bersifat padat, memiliki kilap, dapat dibentuk menjadi lempengan tanpa mengalami kerusakan, serta mampu menghancurkan listrik dengan baik. Seluruh logam metal kecuali raksa berbentuk padat pada suhu kamar. Yang kedua itu non-logam, memiliki sifat buram dan tidak semuanya dapat dibentuk dengan mudah. Sedangkan elemen non-logam ada yang bersifat cair dan gas, oksigen, klorin, cair, bromin,
coklat tergolong non-mental. Selanjutnya, penyebaran atau variasi musiman. Yang pertama ada nitrogen. Variasi musiman dari nitrat, dan amonia terjadi pada lapisan permukaan laut sebagai hasil dari aktivitas biologi. Perubahan konsentrasi nitrogen secara musiman sebagian besar terjadi di perairan dangkal, daerah lintang sedang atau lintang tinggi. Saat musim semi, terjadi peningkatan intensitas cahaya dan durasi lama penyinaran yang menyebabkan peningkatan populasi fitoplankton. Hal ini menimbulkan perpindahan nitrogen anorganik terlarut dari daerah eufotik. Populasi kemudian dikembalikan ke perairan dalam bentuk es krik atau kotoran, urin, atau partikel feses yang akan didekomposisi oleh bakteri sebelum dikembalikan ke perairan. Oksidasi partikel menyebabkan berpindahnya oksigen dari dalam air, demikian pula dengan karbon dioksida dan ion nitrat yang menjadi produk akhir dari oksidasi senyawa organik akan terakumulasi di daerah perairan yang lebih dalam. Konsentrasi nitrogen di seluruh samudra di dunia memiliki konsentrasi yang konstan mulai dari kedalaman di daerah pertengahan hingga dasar perairan. Yang kedua ada fosfor. Di perairan dangkal, daerah temperate, variasi musiman ditemukan pada fosfat dan konsentrasi fosfor organik terlarut. Pada musim dingin, sebagian besar fosfor berada dalam bentuk ortofosfat. Namun, hal ini akan menurun dengan cepat pada bulan Maret saat fosfat digunakan oleh fitoplankton. Zooplankton dan ikan akan memakan fitoplankton dan mengembalikan fosfat ke dalam perairan melalui fesis atau buangan metabolisme dalam bentuk fosfat dan fosfor organik terlarut. Pada bulan Mei sampai Juni, konsentrasi fosfat akan menurun di daerah eufotik sehingga konsentrasi fosfor organik terlarut lebih dominan. Setelah fitoplankton mengalami blooming, regenerasi fosfat dari fitoplankton, detritus, dan fosfor organik terlarut akan kembali meningkat dengan cepat. Dan yang ketiga ada silika. Silikon terlarut di daerah perairan pantai umumnya cukup tinggi karena efek runoff dari daratan. Pada musim semi, ledakan populasi fitoplankton dengan cepat menyebabkan menurunnya konsentrasi silikon. Regenerasi silikon akan dimulai kembali pada musim panas saat pertumbuhannya fitoplankton menjadi lambat dan terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada awal musim dingin. Pada beberapa daerah, ledakan populasi fitoplankton pada musim gugur dapat menyebabkan terhambatnya regenerasi silikon untuk sementara waktu. Konsentrasi silikon terlarut di permukaan laut umumnya rendah, kecuali di daerah yang mengalami upwelling. Kesimpulannya adalah mikronutrien adalah nutrien yang tersebar di lautan dan konsentrasinya melebihi 1 ppm. Dengan kata lain, nutrien jenis ini melimpah di lautan. Mikronutrien adalah nutrien yang tersebar di lautan dan konsentrasinya kurang dari 1 ppm. Dengan kata lain, nutrien jenis ini penyebarannya terbatas atau sedikit di laut. 2. Makronutrien yang berupa nitrat dan fosfat merupakan pupuk dasar yang mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton. Nitrat adalah sumber nitrogen yang terpenting bagi fitoplankton. Nitrat adalah sumber nitrogen yang penting bagi fitoplankton baik di laut maupun di air tawar. 3. Faktor yang mengaruhi kesuburan perairan diantaranya parameter fisika, yaitu cahaya, kedalaman, suhu cahaya, dan kekeruhan, dan unsur hara esensial, yaitu unsur hara mikro dan makro. Sekian dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.